Salam sejahtera saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Selamat datang di GKI Samanhudi bagi mereka yang baru pertama kali hadir di sini. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Pendeta Maria W. Sindu dengan tema Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terima kasih kepada Pendeta Sindu dan juga kepada setiap orang yang melayani hari ini. Ada beberapa warta lisan. Bina pranikah. Menjadi belahan jiwa seumur hidup dalam pernikahan tidaklah mudah. Membutuhkan proses panjang yang disertai pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan juga harus punya komitmen yang kuat. Untuk itu GKI Samanhudi akan mengadakan bina pranikah dalam waktu dekat sebagai salah satu upaya membangun fondasi pernikahan yang kokoh. Bina pranikah akan dilaksanakan secara on-site sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 April dan 4 Mei 2025 mulai pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Berlokasi di Auditorium Ukrida, Jalan Tanjung Duren Raya nomor 4, Jakarta Barat. Pendaftaran dapat dilakukan melalui mengisi formulir online atau menghubungi kontak yang tertera pada tayangan. Peserta bina pranikah dibatasi maksimal 40 pasang. Hari ini kita akan ada pengenalan calon penatua baru. Sesuai dengan yang sudah diwartakan pada Warta Jemaat sejak tanggal 29 Desember 2024, atas nama calon penatua GKI Samanhudi, masa pelayanan 2025-2028. Maka saat ini para calon penatua akan diperkenalkan kepada kita, yaitu atas diri Bapak Alex Sukirto, Ibu Binawati Karta, Ibu Catherine Burchan, Bapak Eka Nathanael, Ibu Verna Wijaya, Ibu Iking Trisna, Ibu Lianawati Dali Marta, Ibu Lydia Tan, Bapak Matthew Ong, Bapak Richard Suciputra, Ibu Chin Valentine, Ibu Anastasia, Ibu Fani Sutana, Ibu Vianti Rosana Gosal, Ibu Herlina Wati Witoyo, Bapak Ivan Jonathan, Bapak Ronald A. Kristianto, Bapak Rudi Ciputra,
Ibu Fani Dijaya Mulyadi, Ibu Vivi Suryadi, Ibu Yuanita Kristanti, Ibu Zerlina Ruth Eliezer. Inilah para penatua yang akan melayani umat dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Akan diteguhkan pada jabatan penatua pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 pada kebaktian kedua pukul 9:30 pagi. Silakan dipandangin ya. Selamat melayani rekan-rekan. Boleh kembali? Terima kasih. Ada berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapak Ibu Sari Hudiana pada Sabtu 18 Januari 2025 kemarin ya. Almarhumah disemayamkan di rumah duka Husada Ruang K lantai 2. Ibadah tutup peti akan dilayankan hari ini pada pukul 7 malam. Tanggal 19 hari ini akan dikremasi dan dilaksanakan besok tanggal 20 Januari. Jadi kremasinya tanggal 20 Januari jam 12 siang di Krematorium Tabita Ukrida. Demikian warta lisan. Mari umat dengan menenangkan hati kita mengambil waktu sejenak untuk memulai ibadah kita hari ini. Marilah kita datang kembali kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Karena Allah yang maha besar, bagaikan perisai yang senantiasa menjaga kita sampai hari ini. Sembahlah Dia dengan penuh hormat dan syukur. Mari kita berdiri dan menyanyikan Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dalam sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu saudara semua. Selamat hari Minggu ya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Semoga semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Terus saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dan melihat secara khusus bagaimana ketika kita berada dalam situasi genting yang nampaknya semua jalan itu kayaknya ketutup. Sejatinya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan Ia pasti akan bertindak dengan caranya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena kalau Tuhan tinggal diam, saudara, celaka. Ya, kalau Tuhan tinggal diam, maka kita pasti akan merasa putus asa dan bisa kehilangan arah. Oleh karena itu kita mensyukuri bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu hadir dan juga beserta kita. Seperti ada tertulis saudara di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b hingga ayat yang ke-6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Umat yang dikasihi Tuhan, saat menghadapi berbagai persoalan hidup, kadang kita panik, dikuasai oleh ketakutan dan kegelisahan, sehingga tidak menyadari kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kelalaian kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau selalu hadir di setiap langkah kami, menuntun kami di jalan yang terbaik. Kami mengakui bahwa seringkali kami terlalu sibuk memikirkan besarnya masalah kami sehingga melupakan kehadiran-Mu. Kami terjebak dalam kekhawatiran tentang hari esok. Kami gagal meyakini Engkau sebagai Sang Pentunjuk jalan. Kami mengaku kadang kami mengandalkan hikmat diri sendiri. Kami merasa mampu merencanakan segala sesuatu tanpa menyadari keterbatasan kami. Akibatnya saat apa yang kami rencanakan berantakan, kami terjatuh dalam keputusasaan. Sesungguhnya tangan-Mu tak pernah kurang panjang untuk menolong. Namun kami kerap meragukan pertolongan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, atas sikap kurang percaya dan kurang berserah. Perbaharuilah hidup kami, agar tetap teguh beriman dalam segala keadaan. Bantulah kami untuk dapat melihat pertolongan-Mu yang tidak pernah gagal. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penolong dan Juru Selamat, kami memohon. Amin. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
berdiri. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya, dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita saling memberikan salam damai. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Pria, Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu.
Saudara-saudara, kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah ketika kami mengatakan Tuhan menjaga kami, Engkau menjaga kami semua dalam jatuh bangun kehidupan kami, dalam suka duka yang kami rasakan. Biarlah itu bukan hanya sekadar menjadi kata-kata kosong belaka, tapi boleh sungguh menjadi hal yang benar-benar kami imani dan kami praktekkan di tengah pergumulan kami. Oleh karena itu, biarlah dalam seluruh proses beriman kami boleh berhikmat untuk melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami duduk, kami tunduk untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa agar hati kami boleh terbuka, sehingga di tengah pergumulan itu kami boleh tetap menjadi orang yang memiliki kepastian iman. Berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan 5. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal dia tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang yang menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar, tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami, sebab Tuhan suka kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allah-Mu akan bergirang atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Keadilan-Mu bagaikan gunung Allah, dan hukum-Mu bagai samudra yang hebat.
tak kenyang dengan lemak di rumahmu. Kau beri minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat. Dalam terangmu kami melihat terang. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Lanjutkanlah kasih setia-Mu ya Tuhan, bagi orang-orang yang mengenal Dikau, dan keadilan-Mu lanjutkan ya Tuhan kepada orang yang tulus hatinya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh yang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu,
lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi sekarang engkau menyimpan anggur yang baik ini sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga merenungkan, memeliharanya dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema tentang Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Saya mau mengajak kita, saudara, untuk membayangkan sesuatu, ya. Saya mau ajak kita untuk membayangkan diri kita jadi orang tua. Artinya semua bisa jadi orang tua walaupun belum menikah atau punya anak. Ya, saya mau ajak kita untuk bayangkan diri kita jadi orang tua, saudara. Apa yang akan kita lakukan kalau misalnya anak kita yang usianya masih SMP datang sama kita, terus mereka cerita, mami, papi, aku dipukul sama temen aku. Ya. Apa yang akan kita lakukan sebagai orang tua? Ya, bayangkan kita jadi orang tua, anak kita datang saudara, terus ditabok, dipukul sama temennya. Kita akan apa? Ya, saya mau tanya ya sama kita, mulai dari yang deket dulu deh. Nih Bapak nih Pak, korban pertama, oh enggak ya? Bapak akan apa Pak? Ya tentunya mesti ditanya dulu, kenapa dia sampai dimarahin atau dipukul sama guru, gitu aja. Oke, yang pertama ditanya dulu kenapa bisa sampai dipukul ya, ditanya jalan ceritanya. Oke, saya mau tanya yang lain lagi, ini yang anak muda boleh nih. Iya, Ibu Flo. Siapa yang mukul? Siapa yang mukul gitu ya. Akan itu jadi respons pertama ya. Oke, ini kalau yang, ya ini deh Tante. Ya ditanya dulu dong kenapa sebabnya sampai dia dipukul. Habis ditanya apa? Kita pikir juga alasannya kenapa gitu. Kenapa dulu baru menentukan tindakan selanjutnya. Bapak gimana Pak? Apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu dipukul? Sudah lapor guru belum? Udah lapor dulu belum? Ini kayaknya tadi udah rapat dulu orang tuanya ya. Sehingga pertanyaannya sama ya, apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi. Nah saudara, setiap orang itu merespon secara beragam ya. Yang pastinya hal itu didasarkan saudara pada pertimbangan atau kemendesakan tertentu. Makanya tadi kenapa itu bisa terjadi. Saudara, saya pernah mengalami hal itu ya. Saya ditonjok sama teman saya saudara. Ditonjok sama teman saya yang cowok, ya saya dipukulnya tuh bukan cuma gitu ya, tapi pakai bogem gini saudara. Terus kemudian apa yang saya lakukan saat saya dipukul begitu saudara? Wih ini saran yang baik ya. Saya nggak bilang tampar pipi saya yang satu, enggak saudara. Ya saya nggak bilang begitu. Ya saya lakukan habis dia tonjok saya tonjok balik saudara. Ya nah bener ya. Ini gimana sih di gereja loh. Ya, yang saya lakukan saat itu saya tonjok balik saudara, kemudian jadi masalah di sekolah. Karena saya jadi dipanggil guru, saya jadi berantem sama teman saya, teman sekelas juga ikut ayo ya. Masih kasih bensin saudara, dan akhirnya jadi rame. Tapi ketika saya waktu itu cerita sama orang tua saya, waktu itu kebetulan saya ceritanya sama mama. Terus kemudian beliau kasih respons yang cukup menarik saudara.
Tentu yang pertama akan bertanya, gimana keadaan saya habis ditabok? Kan gitu ya, habis dipukul. Dia tanya apa yang terjadi, tetapi pertanyaan kedua menurut saya menarik saudara. Karena dia bertanya begini, Mama perlu turun tangan atau kamu bisa selesaikan sendiri? Ya, itu pertanyaan yang orang tua saya tanyakan sejak saya kecil saudara, bahkan sampai sekarang. Nah itu pertanyaan yang menarik dan saya ingat betul saat itu terjadi saudara, saya mengatakan saya bisa selesaikan masalah saya sendiri bersama dengan teman saya. Saya bisa membereskan kekacauan yang dalam tanda kutip sudah saya buat dalam keputusan yang tidak bijaksana. Begitu ya. Kalau misalnya melihat respons orang tua saya menurut saudara, orang tua saya tinggal diam atau enggak? Hah? Yang benar. Kamu bisa selesaiin sendiri enggak? Kalau bisa selesaiin sendiri. Itu orang tua yang tinggal diam atau enggak saudara? Tinggal diam enggak? Mungkin ada di antara kita yang berpikir tergantung ya, sampai mana dulu ngeliatinnya. Atau mungkin ada yang berpikir juga ya bisa jadi tinggal diam, karena kalau anak saya dipukul saya udah langsung hajar balik itu orang. Ya anak kita disenggol aja dikatain kita udah terbakar kan begitu ya. Gimana anak kita dipukul? Saudara, ada banyak orang yang dalam tanda kutip bisa mengartikan pertanyaan itu sebagai pembiaran. Tapi saya secara khusus saudara melihat itu bukan sama sekali pembiaran atau orang tua saya tinggal diam dan tidak memperhatikan saya. Justru saya bersyukur karena sejak kecil diberikan kepercayaan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya jadi belajar saudara bagaimana saya melawan rasa sakit. Bagaimana rasanya saya dipermalukan. Bagaimana rasanya saya harus membela diri. Bagaimana rasanya dihianati. Bagaimana rasanya kehilangan. Apa itu terluka. Apa itu ditinggalkan oleh orang lain. Apa itu artinya bicara untuk diri kita sendiri. Di situ saya belajar saudara, ketika punya masalah, saya enggak hanya jatuhnya, tetapi saya belajar untuk bangun lagi dari permasalahan itu. Ada situasi-situasi di mana saudara ketika kita mengalami pergumulan, kita perlu dalam tanda kutip menikmati sendiri, merasakan sendiri kepahitan itu, sehingga kalau nanti kita merasakan kepahitan yang jauh lebih besar, kekecewaan yang jauh lebih besar, penolakan yang jauh lebih besar, kita akan bisa berdiri di kaki kita saudara untuk tahu bagaimana caranya bangkit. Jadi jangan jadi orang tua yang dalam tanda kutip kalau kesandung, aduh ini lantainya nakal yang dipukul lantainya saudara. Ya, aduh saya kejedot meja, aduh ini mejanya yang nakal ya mejanya ya. Karena kita nggak akan pernah belajar sesuatu. Kalau kita nggak membiarkan dalam tanda kutip saudara anak kita atau orang yang kita kasihi bergumul atau berproses dengan apa yang ia alami. Saudara ketika kita membahas tema Allah yang tidak pernah tinggal diam, maka ada banyak orang yang mengartikan secara sempit bahwa tidak tinggal diam itu sama dengan langsung bertindak. Kalau nggak tinggal diam harusnya langsung datang dong. Kalau nggak tinggal diam harusnya langsung tolong. Kalau nggak tinggal diam harusnya membantu sesuai dengan apa yang saya mengerti. Ada banyak orang yang mengartikan tidak tinggal diam secara sempit seperti itu saudara. Padahal yang namanya cara kerja Tuhan, yang namanya pola Tuhan, apa yang jadi cara Tuhan yang ia izinkan terjadi itu tidak akan pernah sama dengan apa yang kita pikirkan saudara. Oleh karena itu tidak tinggal diam bukan berarti langsung bertindak. Karena tidak tinggal diam itu adalah sebuah janji. Sebuah kepastian. Kalau kita tidak akan sendirian dalam melewati segala sesuatu dan bahwa pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Saya bersyukur saudara punya pengalaman yang membekas sampai sekarang begitu ya. Karena saya jadi belajar untuk menghadapi permasalahan saya sendiri dalam tanda kutip. Tetapi saya tahu saya nggak pernah sendirian. Saya tahu akan selalu ada yang backup dan tolong saya. Saudara dalam pembacaan kita menarik karena kita melihat sebuah kenyataan di mana juga Yesus hadir dalam pergumulan bersama dengan umatnya. Dalam Yohanes pasal 2 saudara ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 kita melihat bahwa ada sebuah pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang di Kana. Ketika ada
perkawinan di Kana, saudara, maka sebenarnya kehabisan anggur itu adalah situasi yang benar-benar darurat. Situasi yang benar-benar dalam tanda kutip bisa menghinakan keluarga, mempermalukan keluarga sejadi-jadinya. Karena apa, saudara? Karena ketika orang melakukan pesta pernikahan, biasanya proses itu akan terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Jadi pengantin itu, saudara, harus membuka rumahnya kurang lebih seminggu, yang memungkinkan agar orang itu selalu datang. Ya, kita resepsi, abis nikah resepsi aja, saudara, rasanya kaki udah mau copot kan gitu ya, salamin orang gini terus, saudara, pegel juga loh ya. Kalau kita salam tuh itu pegel juga ya. Bayangkan, saudara, dia harus melewati masa-masa ini kurang lebih seminggu. Tetapi masa pernikahan itu menjadi masa yang benar-benar membawa sukacita, masa yang membahagiakan, dan anggur memiliki peranan penting yang esensi dalam penghayatan hidup orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, saudara, proses di mana ketika anggur itu tidak ada, itu menjadi hal yang benar-benar dalam tanda kutip berada dalam keadaan yang darurat. Tetapi yang menarik, saudara, dalam pembacaan kita melihat apa yang menjadi respons Maria, Ibu Yesus, ketika ia ada dalam situasi tersebut. Dalam situasi yang penuh dengan pergumulan itu, saudara, maka ia berkata kepada Yesus, "Hei, mereka kehabisan anggur." Bukan hanya sekadar info ya, for your information, enggak, saudara, tetapi perkataan yang dalam tanda kutip diucapkan untuk memberitahu bahwa ini ada pergumulan yang tidak bisa kita tutup mata, bahwa ada pergumulan yang harus kita bantu, saudara. Tetapi Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau, Ibu? Saatku belum tiba." Ketika Yesus mendengarkan pergumulan itu, saudara, Yesus bukan mengatakan, bukan urusan saya, mohon maaf. Ini kan urusan yang punya pesta, kenapa jadi urusan saya? Enggak, saudara. Ketika Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau?" Karena saatku belum tiba, Yesus mau menegaskan satu hal, bahwa Yesus paling tahu kapan ia akan bertindak memberikan pertolongan. Jadi tanpa diminta, ya, tanpa kita teriak-teriak, saudara, tanpa kita ngeraung-raung, kalau memang sudah saatnya menurut Tuhan, Tuhan tahu kapan itu saatnya ia akan melakukan sesuatu. Tetapi dalam iman percaya Maria, karena ia mengenal siapa anaknya, saudara, maka ia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu." Saudara, apa yang terjadi di Kana ini menjadi pembukaan karya yang Yesus lakukan di tengah umatnya. Menjadi karya pembuka yang menunjukkan siapa sejatinya Yesus ketika dia ada di tengah dunia. Bahwa ia adalah Allah yang berkarya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keadaan, kondisi, pergumulan yang kita hadapi. Ia tahu kapan harus bertindak, ia punya cara sendiri, tetapi di saat yang bersamaan dia mengizinkan kita untuk bisa melewati itu dengan baik. Yesus, saudara, bertindak saat keadaannya mendesak agar orang-orang saat itu bisa melihat siapa Yesus yang berkarya. Mujizat itu dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, memperkenalkan siapa itu Tuhan. Jadi sebelum anggurnya habis, Yesus enggak mengatakan, kayaknya anggurnya bentar lagi habis nih, saya tahu. Ya saya langsung bikin anggur banyak, ya terus pamer. Enggak, saudara. Tetapi dia membiarkan orang-orang ini merasakan apa itu panik, apa itu rasanya takut, saudara. Apa itu rasanya kebingungan. Agar ketika pertolongan itu datang, mereka boleh melihat dengan jelas kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Tapi tentu kita mengimani Tuhan tidak pernah dalam tanda kutip, saudara, mengizinkan kita mengalami hal yang gak enak untuk mencelakakan diri kita. Itu yang kita pegang. Saudara, di dalam proses ini para pelayan mengikuti apa yang dinyatakan oleh Yesus. Ada 6 tempayan, saudara, yang isinya kurang lebih 80 dan juga 120 liter. Bayangin, saudara, kalau galon air minum yang kita biasa punya aja 19 liter, ini bayangin isinya tuh 120 liter dan juga 80 liter.
Dan itu ada 6, bayangin sebanyak apa saudara. Tetapi yang dilakukan adalah Tuhan meminta mereka untuk mencedokkan air ke situ. Kita kalau jadi pelayannya pusing gak saudara? Ya, kalau cuma ngisi ember doang mah dicedok nggak apa-apa, begitu ya. Gayungnya juga lumayan. Ini yang isinya tempayan segede gaban, yang isinya 120 liter atau 80 liter. Bayangkan secapek apa saudara mereka mencedok. Tetapi mereka melakukan itu. Kekurangannya anggur saudara, tetapi diminta cedok air, itu sesuatu yang masuk akal nggak saudara? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Enggak saudara. Tapi orang tetap lakukan. Pelayan-pelayan ini tetap lakukan. Dan kadang-kadang hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita udah kalut saudara, udah bingung, udah nggak tahu harus apa. Saat orang kasih saran, kita seringkali udah gak pikir lagi ini sarannya rasional atau enggak, logis atau enggak, baik atau enggak, kita coba semuanya. Karena kadang-kadang kita udah putus asa. Ya, kita sakit saudara, tapi disuruhnya ke dukun sana aja. Yang benar, ya bilangnya Kristen sih tapi yang benar. Apakah ampuh atau tidak ya, bisa pergi ke dukun saudara. Orang Kristen begitu, ada banyak saudara. Ya, nanti ketika mengalami sesuatu ya, cinta ditolak, dukun tindak ya, pakai cara ini pasti ampuh kan gitu saudara. Dan kadang-kadang orang melakukan itu, ya melakukan hal yang sebenarnya nggak oke, sebenarnya aneh, sebenarnya kita tahu nggak nyambung dalam tanda kutip saudara. Tetapi seringkali ketika orang menghadapi situasi yang sulit, orang sulit punya penilaian yang dalam tanda kutip sehat. Apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ini berada dalam kemendesakan yang dalam tanda kutip kita udah gak punya jalan lagi nih. Walaupun mereka bukan pemilik pestanya saudara, tetapi sebagai pekerja ya bingung juga begitu ya. Tetapi mereka tetap melakukan apa yang jadi bagiannya, apa yang menjadi usahanya. Walaupun mereka belum benar-benar firm siapa itu Yesus. Walaupun mereka belum benar-benar ngeh Yesus itu sebenarnya siapa sih. Tetapi mereka melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan di situ saudara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan bahwa di tengah berkat yang luar biasa, di tengah karya yang luar biasa, ada sosok Allah yang besar. Jadi jangan salah kaprah saudara ya. Orang seringkali sibuk sama berkatnya, kejar berkatnya, lupa sang pemberi berkat. Orang seringkali ngejar berkatnya, ngejar karyanya, tetapi gak terkoneksi dengan yang punya hidup itu sendiri. Dalam karya mujizat itu saudara, Yesus mau menunjukkan siapa dirinya sebagai Allah. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik saudara, karena kita melihat bagaimana Tuhan itu tidak tinggal diam dan kadang melakukan hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Kalau kita kekurangan anggur, logika kita sebagai manusia yang paling cepat apa saudara? Beli. Ya, kita acara besar, konsumsinya kurang nih ya. Kita akan beli ke toko terdekat. Nggak ada yang akan membayangkan mengubah batu menjadi makanan saudara. Nggak akan. Itu pun terjadi dalam pergumulan ini. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa cara-cara Tuhan adalah cara-cara yang ajaib, yang kadang melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Oleh karena itu saudara, hari ini kita dapat merefleksikan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, ketika kita mengalami hal-hal yang terasa berat, nikmati dan jalilah itu saudara sebagai proses yang nantinya akan menolong kita untuk menjadi orang yang semakin kuat. Ya, ada goalnya. Menjadi orang yang semakin kuat, menjadi orang yang semakin tangguh, yang punya resiliensi ketika dibanting saudara bola, dia akan memantul kembali. Karena kalau kita cuma menghadapi masalah, ya kita sedih tapi gak bangkit, hancur kita saudara, makin terjerumus kita. Maka mari kita sama-sama lihat apa yang Tuhan izinkan terjadi, apapun itu, biarlah itu menjadi proses yang memperkuat dan meneguhkan kita. Dan itu hanya akan bisa terjadi saudara ketika kita mau merasakannya, ketika kita mau menghadapinya, ketika kita tidak mengabaikannya, ketika kita hadir dalam proses itu.
Bukan seperti anak saudara yang kalau dalam pemberitaan beberapa waktu yang lalu, ketika disuruh lembur kerja masuk, orang tuanya datang terus kemudian supirnya menghajar seniornya. Ya, apa yang akan terjadi sama kita saudara? Kalau kita capek dikit, orang tua kita datang dihajar yang bikin masalah sama kita. Apa yang akan terjadi saudara kalau kita belum menghadapi sesuatu tapi udah diselesaikan dulu sama orang lain? Apakah kita akan belajar sesuatu saudara? Enggak akan. Kita akan dibentuk menjadi orang yang punya mental instan. Yang ketika sesuatu yang berat terjadi, kita akan jatuh jauh lebih parah. Karena proses untuk bangkit itu enggak pernah bisa langsung, tetapi bertahap. Ya, itu yang pertama yang kita pelajari saudara. Yang kita pelajari kedua adalah kita belajar dari para pelayanan yang mengerjakan bagiannya dengan baik. Di dalam keberserahan penuh, ya, udah memasrahkan dirinya, udah menyerahkan dirinya pada apa yang menjadi jawaban yang dalam tanda kutip kayaknya walaupun nyambung gak nyambung, mungkin gak mungkin, tapi mereka melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bayangkan saudara, pelayan-pelayan itu bukan orang yang udah tahu siapa itu Tuhan. Betul ya? Mereka belum tahu, tapi kita semua ini tahu siapa itu Tuhan. Kita semua ini kenal siapa itu Allah. Kita semua tahu dalam firman Tuhan saudara, siapa dia yang berkarya dalam hidup orang beriman. Maka saat nanti ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, kita menghadapi kehilangan, kita menghadapi kerugian, suka dan duka kehidupan, marilah kita belajar yang kedua saudara, untuk melakukan apa yang jadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Saat PA Wilayah kemarin saya mengatakan saudara bahwa yang namanya harapan, bahwa Tuhan akan menyertai, tidak pernah meniadakan usaha. Tuhan mau agar di tengah pergumulan itu kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara, kita mengimani bahwa Allah kita yang adalah penolong dan juga pelindung pasti punya rancangan yang terbaik. Saudara, mungkin itu kedengaran klise gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan tertentu, penghayatan iman itu akan menolong kita untuk bisa melewati hari demi hari dengan baik. Penghayatan bahwa Tuhan gak mungkin kasih kecelakaan sama kita. Ya, Tuhan gak mungkin kasih yang jelek sama kita dalam tanda kutip saudara. Itu akan menolong kita untuk bisa lewatin hari demi hari untuk menghadapi pergumulan kita dengan baik. Bahkan dikatakan yang namanya keadilan Tuhan dalam Mazmur saudara, yang namanya kasih setia Tuhan itu setinggi langit, sedalam samudra. Sesuatu yang besar sekali saudara. Cintanya itu besar sama kita. Maka mari kita juga mau belajar untuk percaya sama Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara, kalau saat ini kita mengalami pergumulan hidup yang terasa berat, bersyukurlah. Kalau saat ini kita mengalami kebingungan karena baru ditinggal orang yang kita sayang, tentang bagaimana hari ke depan, bersyukurlah. Kalau kita saudara menghadapi kerugian, kita menghadapi orang-orang yang tidak mudah di dalam pekerjaan kita, menghadapi orang-orang yang sulit dalam relasi kita, maka bersyukurlah dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dan menjaga kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tetapi bukan berarti dia akan langsung bertindak ketika kita minta. Ia bertindak ketika waktunya tiba, ketika dia lihat kapan kita butuh. Saudara, saya suka lagu yang tadi gitu ya, lagu yang apapun juga menimpamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan jaga kita apapun yang kita hadapi. Tuhan menyertai kita saudara. Amin. Saat hening bagi kita.
Marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan. Dalam seluruh peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, melaluinya kami dibentuk, melaluinya kami dipaksa untuk belajar, melaluinya kami melihat apa yang jadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Doa kami agar hikmat Tuhan terus memenuhi pikiran dan hati kami, memenuhi diri kami, sehingga ketika keadaan terasa begitu menekan, ketika rasanya sudah tidak ada jalan keluar, logika iman kami boleh mengajak kami untuk terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan tidak tidur, bahwa Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu pada waktu Tuhan. Tuhan akan bertindak dan memberikan pertolongan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saat itu semua dipercayakan kepada kami mau melakukan apa yang jadi bagian kami dengan sebaik-baiknya. Ketika kami senang, ketika kami tidak berada dalam keadaan yang senang, ketika kami bersuka cita atau jatuh dalam keterpurukan yang menyesakan, kami mau terus belajar untuk tetap bergantung kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Kami yakin dan percaya ketika kami mau belajar untuk terbuka, belajar untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, sejatinya Tuhan sudah melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di tengah ketidakpastian yang akan kami hadapi dalam hari-hari ke depan, biarlah kami boleh diteguhkan karena kami punya Tuhan yang tidak hanya membackup kami, tetapi juga memimpin langkah-langkah kami ke depan. Kami berdoa, biarlah hikmat dari Tuhan menolong kami untuk menyelesaikan, untuk melakukan apa yang menjadi perjuangan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa, biarlah dimanapun Tuhan menempatkan kami, di dalam pekerjaan, di tengah keluarga, dalam pergaulan, dalam pelayanan, dan berbagai komunitas yang lainnya, kami boleh terus Tuhan pakai untuk menjadi garam dan terang, yang mewartakan cinta kasih Tuhan, yang mengajak orang lain mengenal siapa itu Tuhan lewat buah yang kami hasilkan. Berkat Tuhan kiranya ada bersama dengan kami, memenuhi hati kami dengan kerinduan untuk terus mempersaksikan Tuhan. Kami berdoa bagi pergumulan kami bersama. Tuhan kiranya menopang kami di tengah kesehatan yang tidak melulu berada dalam keadaan yang baik. Di keadaan sakit yang sudah menahun, sakit-sakit yang kami rasakan dalam kurun waktu yang cukup mendadak, berbagai proses tidak mudah yang harus dilewati karenanya, kami berdoa agar Tuhan meneguhkan kami semua yang berada dalam keadaan yang sakit, kami yang mengalami sakit dan membutuhkan pemulihan. Tuhan kiranya mampukan kami untuk dapat melakukan pengobatan dengan baik, dan biarlah melaluinya kami boleh merasakan kesehatan yang lebih stabil, merasakan pemulihan. Kami juga berdoa bagi kami semua dalam hidup berkeluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai single parent, janda ataupun duda. Dalam seluruh pergumulan kami, Tuhan kiranya terus menolong kami. Keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan sebaik-baiknya. Pelihara kehidupan kami, cukupkan apa yang kami perlukan menurut Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keadaan dunia.
Terima kasih kalau perang antara Israel dan juga Palestina sudah mulai menunjukkan titik terang. Kami berdoa agar gencatan senjata itu tidak hanya terjadi sementara, tetapi boleh menjadi komitmen yang juga baik untuk perdamaian ke depan dalam seluruh proses yang ada. Tidak hanya dalam perang-perang yang terjadi di sekitar kami, tetapi juga untuk bencana kebakaran yang ada di LA dan di berbagai tempat lainnya. Tuhan kiranya menolong setiap korban yang berduka karenanya. Tuhan menolong agar mereka diberikan pemulihan. Tuhan sembuhkan segala luka dan trauma yang dihadapi. Tuhan mampukan mereka untuk melewati hari demi hari dalam ketenangan dan damai sejahtera. Dan doa kami agar dalam hal-hal yang masih harus diperbaiki dan dibangun ke depan, Tuhan juga boleh sediakan dan bukakan banyak jalan baik. Kami berdoa untuk Indonesia, berkati negeri ini menjadi negeri yang memuliakan Tuhan, di mana kami penduduknya tidak hanya mendoakan negara kami, tetapi juga melakukan bagian kami di tengah perbedaan untuk hadir bagi satu dengan yang lain, untuk terus mewartakan kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami semua dalam pergumulan, dalam kerinduan, cita-cita kami. Tuhan yang bukakan banyak jalan baik bagi kami. Kami menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, marilah ungkapkan rasa syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Mari kita nyatakan itu dengan memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Selain persembahan minggu, umat juga dapat masukkan amplop aksi sedulur ke dalam kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal khusus untuk aksi sedulur. Padamu Tuhan dan aku bersembah.
agung, ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umatmu mencari hidup yang bakal, yang bertelut bertanda tangan, berlimpah-limpah kau kenyangkan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hidupku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kota dan kerjaku biar penuh dengan Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali mempersembahkan persembahan-Mu ya Tuhan Yesus. Memberikan apa yang ada pada kami kepadamu. Ajar kami juga ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Hai semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki minggu yang baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Hal-hal yang buruk kadang terjadi dan seringkali tidak bisa kita hindari. Tetapi mari kita menghadapinya dengan mata iman yang dapat melihat Tuhan di tengah segala keruwetan yang ada. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk celaka, karena Tuhan pasti berikan sesuai dengan apa yang sanggup kita tanggung. Hidup saudara bukan hanya tentang apa yang kita hadapi, tetapi juga tentang dengan siapa kita berjalan dan bagaimana kita menjalaninya. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, mari berserah kepadanya. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didegang, Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku,
gunung tinggi dan samudera, di taufan lagu di dekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara, kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari pulang dan pergilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa meneguhkan langkah juang kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.